Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat selaput yang perlu kami hafal nggih, disebut aran surat Al-Fatihah. Pertama, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Allah Azza wa Jalla memulai surat niki dengan firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla menjaga tiang pelunggu sami dimanapun berada. Kita ambil faedah nggih sekedik dari ayat sampun tiang baca niki. Pertama, surat niki disebut surat Al-Fatihah. Apa maksud surat Al-Fatihah jemaah? Al-Fatihah niki berasal oleh bahasa Arab. Dari kata fataha yaftahu iftah. Apa arti fataha yaftahu? Buka. Sebagian ulama jemaah sekalian kembali teparan dari surat Al-Fatihah sehingga Al-Quran demen terbuka Al-Quran niki, demen terbuka mushaf, surat pertama terbaca niki apa? Surat Al-Fatihah atau surat pembuka. Nah, niki jemaah sekalian di antara sebab penamaan surat Al-Fatihah. Kita ambil sekedip nggih faedah. Yang pertama, Allah Azza wa Jalla memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, dengan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kita membaca surat ini. Sehingga niki dalam ilmu nahu harus nara fi'il. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, andin terbaca kita. Berarti kita minta tolong dengan nama Allah terbaca kita. Andin termulai lain Bismillah dengan nama Allah terbegawean. Dengan nama Allah ternulis. Dengan nama Allah terbekelor. Nah, niki takdir dari perkataan Bismillah. Pelajarannya jamaah sekalian, tesurut yang pelunggu sami, tanjuran ilisi syariat yang belum sami selalu minta tolong tifat desida Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang kita mau lakukan, apa saja yang kita mau ucapkan, apa saja yang mau kita perbuat, selalu tanjuran meminta tolong dari Allah Subhanahu wa taala. Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Melen terlalu nambah, minta tolong Bismillah. Mele terlalu begawean, lalu jauh pekan, berusaha, lalu berdagang, lalu ngandik, lalu jauh pekan, lalu jauh bangkat. Apa-apa ya tegawe. Mele temaca, ya berajah, apa lagi, baca Quran, ya bekelor. Kita minta tolong dengan mengucapkan Bismillah. Ketika kita mengucapkan Bismillah, sejatinya tiap pelunggu sami telah minta tolong tiba desida Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini faedah besar dari ayat yang pertama yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ayat kedua Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang maha, segala puji bagi Allah Rabbil alamin, Rabb semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim, maha pengasih lagi maha penyayang. Maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Desida Allah saja tempat pengendeng pertolongan, desida Allah saja dan kita menyembah dan kita meminta pertolongan. Dalam ayat yang ke-2 sampai yang ke-5 ini, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat 2 sampai ayat 5 ini minimal yang pelunggu sami bisa ambil faedah. Yang pertama, kita belajar tauhid. Kita mengenal tauhid.
kita mengenal bahwa kita harus tauhidan Allah Subhanahu wa taala paling tidak dalam teluh hal. Apa kenan tauhidan Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama Rabbil alamin. Tauhidan desida Allah Subhanahu wa taala, teyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Rabb. Apa arti Rabb jamaah sekalian? Tidak sekedar Tuhan artinya Rabb. Rabb niki artinya yang maha sabeng tiang pelunggur sami rizki. Sa ciptaan tiang pelunggur sami sa atur seluruh alam niki. Nyiptaan, ngatur, ngebeng rizki, semua perbuatan Allah niki disebut Rabb. Yang pun nara aran rububiyah. Yang pun nara aran tauhid rububiyah. Meyakini bahwa semua atas izin Allah Subhanahu wa taala, meyakini selaku perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus mentauhidkan. Dek tekan go jamaah sekalian. Kalau Allah sudah mengkhususkan menurunkan hujan, ndek bertauhid jarin lamun terkena ara dengan selain Allah bisa turunan. Tahu turunan hujan. Ara selain Allah Subhanahu wa taala ya irupan manusia. Ara selain Allah Subhanahu wa taala yang menguasai Gunung Rinjani misalnya. Ndek Allah Subhanahu wa taala yang ngatur Gunung Rinjani niki. Dan Allah Subhanahu wa taala yang atur gempa. Dan Allah Subhanahu wa taala yang atur atau mengatakan Allah yang ngatur itu lagu ara selain endah ikut ngatur. Tidak bertauhid rububiyah. Yang kedua, asma dan sifat, meyakini bahwa di antara nama Allah itu Rahman dan Rahim dan Maliki Yaumiddin. Ya, sifatnya adalah menguasai hari pembalasan. Di antara yang penting ayat 5-nya yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Beribadah tipa desida Allah Subhanahu wa taala. Yakin tiang pelunggu sami bahwa Allah ciptaan, lagu ndek temele ibadah. Ndek sempurna tauhid yang ndek cukup kena yakin Allah Subhanahu wa taala ciptaan tiang ya beng rizki tiang yang atur semua urusan tiang lagu. Ditang mele nyembah Allah Subhanahu wa taala. Ditang mele minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ayat kelima niki contoh dari ibadah. Bahwa selaku ibadah niki selaku keserahan sifat desida Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jemaah sekalian, dari ayat yang pertama sampai ayat kelima ini setidaknya minimal kita bisa ambil faedah. Yang pertama, harus minta tolong Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kita mengenal 3 tauhid tadi, rububiyah, asma dan sifat, dan uluhiyah. Rububiyah artinya yakin perbuatan nenek, perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan yang tunggu sami rizki dan mengatur urusan kita. Yang kedua, selanjutnya harus juga kita menyembah perbuatan manusia. Apa kewajiban manusia terhadap Allah itu menyembah, melaksanakan perintahnya. Yang ketiga, keyakinan kita harus meyakini Allah berdua nama dan juga berdua sifat yang sesuai dengan yang Allah kabarkan. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.